Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pengajian kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan dalam hadisnya, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun idastun firtum fanfiru. Yang artinya tidak ada hijrah lagi setelah ditaklukkannya kota Mekkah. Tetapi yang tetap ada yaitu jihad, berjuang pada jalan Allah dan niat untuk selalu berbuat baik. Oleh karenanya apabila kamu sekalian dipanggil untuk berjuang, maka berangkatlah. Dalam hadis ini dikatakan oleh Rasulullah bahwa memang setelah Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah itu tidak ada jihad yang lain. Jihadnya ya adalah berjuang di jalan Allah, kemudian kita berniat untuk terus melakukan kebaikan di jalan Allah. Ya. Makanya kita itu diminta untuk terus berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang kita lakukan, kalau misalkan kita ukur dengan amal-amal yang wajib, mungkin hal itu akan sama antara kewajiban satu orang dengan orang yang lainnya. Dalam setiap hari kita punya kewajiban pada Allah adalah sholat 5 waktu katakanlah. Yang semua orang muslimin dan juga muslimat sama. Kewajiban di mata Allah setiap harinya yang biasa kita lakukan adalah melakukan sholat fardu 5 waktu. Tetapi bagaimana kemudian kita itu harus berlomba-lomba agar kita punya nilai yang lebih istimewa daripada yang lain. Maka ketika kita mau berlomba-lomba dalam kebaikan, yang harus terus kita lakukan selain melakukan amaliyah wajib kepada Allah, kita juga harus memperbanyak yang namanya amaliyah-amaliyah yang sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok demikian? Karena amaliyah sunnah lah yang bisa menambahkan pahala-pahala bagi kita. Karena kalau misalkan setiap harinya kita hanya melakukan amal yang wajib saja, semua orang pasti akan sama di mata Allah. Tetapi amal yang sunnah ini yang akan menambahkan nilai kebaikan, nilai-nilai kebaikan di mata Allah. Apa saja amaliyah-amaliyah sunnah yang mungkin bisa kita kerjakan setiap hari? Sangatlah banyak sekali. Kalau kaitannya amaliyah sunnah itu mungkin dengan sholat, kita bisa mulai dari pagi, ada sholat duha, sebelum sholat fardu, ada sholat qobliyah, sesudah sholat fardu, ada sholat ba'diyah, ada sholat sunnah yang lain yang bisa kita kerjakan, ada sholat sunnah taubat, ada sholat hajat, ada sholat witir, ada sholat tahajud, dan masih banyak sholat-sholat sunnah yang lain. Itu kalau misalkan kita mau mengambil amaliyah sunnah dari sisi sholat. Tetapi apakah hanya amaliyah sholat saja? Oh tidak. Masih banyak amaliyah sunnah yang bisa kita kerjakan setiap harinya selain daripada sholat. Yang mungkin lebih mudah dalam keseharian kita, mungkin kita saling tegur sapa dengan sesama kita. Kita mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudara kita yang sesama muslim dan juga muslimat. Kita saling membantu orang lain. Kita bersedekah mungkin. Ataupun hal-hal yang gampang, yang sederhana. Kita makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan, itu sunnah.
Kita masuk ke masjid menggunakan kaki kanan, itu juga sunnah. Keluar masjid menggunakan kaki kiri, itu juga sunnah. Masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri, sunnah. Keluar dari kamar mandi menggunakan kaki kanan. Dan juga yang lain, amalia sunnah biasanya itu disertai juga dengan doa. Kita bepergian, misalkan kita dianjurkan untuk berdoa. Kita masuk masjid, kita dianjurkan juga untuk berdoa. Keluar masjid, kita juga dianjurkan untuk berdoa. Masuk kamar mandi juga seperti itu, keluar kamar mandi juga seperti itu. Mau minum juga seperti itu, selesai minum dan makan juga seperti itu. Banyak sekali amalia sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menambah nilai-nilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, para hadirin dimanapun Anda berada, dengan banyaknya amalia yang kita lakukan, mulai dari yang wajib dan juga yang sunnah, kita harus bisa menjaga niatan kita untuk menjadi niatan yang suci, untuk menjadi niatan yang bersih tentunya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita memperbanyak amalia kita agar kita menjadi orang yang lebih istimewa, orang-orang yang lebih dekat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjalankan selain amalia yang wajib, kita juga menjalankan amalia sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan niatan yang baik dan juga dengan banyaknya amal ibadah yang kita lakukan, kita semua menjadi orang-orang yang selamat, tidak hanya di dunia tetapi juga di alam kubur dan juga di akhirat kelak. Demikianlah pengajian kita pada hari ini, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk para pemirsa dimanapun Anda berada. Wal-'afwu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.